Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid Tengah Jua yang dirahmati Allah, para shaimin dan shaimat yang mendengar kajian ini, segala puji dan syukur marilah kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kepada kita rahmat, taufik dan hidayah, sehingga dengan itu semua kita dapat melaksanakan ibadah pada hari ini. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bacakan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jemaah yang kita rahmati, yang dirahmati Allah, pada sore ini yang akan berikan tausiah kepada kita adalah Ustaz Zulhamdi LCMA. Alhamdulillah beliau sudah bersama dengan kita. Sebelum kita mulai, mari kita buka dengan bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, awak lanjutkan membahas kitab wasiat Abu Walid Al-Baji kepada anaknya. Abu Walid adalah seorang ulama gadang di Andalusia di masa kejayaan Islam tahun 470 Hijriah. Jadi Andalus merupakan salah satu peradaban Islam nan sangat terkenal karena jauh dari negeri Arab di benua Eropah, tapi bisa membuat peradaban Islam yang luar biasa. Maka ulama-ulama di Andalus atau masyarakat Andalus sangat memperhatikan pendidikan anak, sehingga nasihat kepada anak ditulis dalam bentuk buku. Dan di awal awak bahas, kalau Abu Walid khawatir anaknya gadang sedangkan Abu Walid meninggal, alun sempat maja anak nyolai. Maka nasihat untuk anak dibuat dalam bentuk tulisan. Yang bagian awal lawak sampaikan 5 balik hari yang lewat. Kini wak lanjutkan nasihat bagian kedua. Kata penulis, wa ammal qismus sani, adapun bagian kedua, mimma yajibu an takuna alaihi wa tatamassaka bihi. Apa yang wajib diperhatikan oleh kamu berdua. Jadi nasihat kau untuk 2 orang anak Abu Walid Al-Baji. Yang pertama, fa ayyaltazima kullu wahidin minkuma li akhihi ikhlas wal birra wal ikram. Hendaklah kamu berdua ikhlas kepada saudaranya dan berbuat baik dengan penuh kedermawanan, wal mura'ah, dan saling peduli, fis sirri wal alaniyah, baik di saat berhadapan ataupun di saat surang-surang. Muraqabah fil maghrib wasyahadah. Hadirin rahimakumullah, jadi pasan Abu Walid ke anaknya nombor 2, hendaklah sama-sama ikhlas dalam berbuat baik surang sama surang, sabalah menyubalah
dan saling memperhatikan, baik di saat awak berdua ataupun di saat surang-surang. Jadi sangat ditanamkan oleh Abu Walid ke anaknya ikhlas dalam bergaul dalam badun sana. Melanjutkan, wa yaltazim akbarakuma li akhi al-ishfaq alaih. Hendaklah nan paling gadang sayang kanang kita. Wal musara'ah ila kulli ma yuhibbuhu. Capek menolong. Yang perlu dinang kita, capek membantu. Wal mu'anadah fi ma yu'siruhu. Wal musamahah bi kulli ma yurghibuhu. Dan saling tolong menolong dan saling bertoleransi dan namah berkorban. Jadi ko nasihat ke nampel yang gadang, sayangilah adik nampel yang ketek, kaparaluannya capek bantu dan banyak mentoleransi, memaafkan. Jadi supaya kompak, indak bacakak, indak saling bermusuhan. Nan gadang harus sayang kanan ketek. Wa yaltazima asgharu kama li akhihi taqdimahu alaih wa ta'zimahu. Dan untuk nan ketek, hormatilah nan gadang. Ya, muliakanlah nan gadang fi kulli amrin berrujuk ila mazhabihi, dalam segala urusan. Wal ittiba' lahu fi sirrihi wa jahrihi. Dan ikutilah baik dalam sendiri-sendiri ataupun secara tarang-tarangan. Nasihat dari Abu Walid ke anaknya. Nan gadang disuruh sayang kanan ketek, sedangkan nan ketek disuruh hormat kepada yang gadang. Karena kalau kamu bermusuh-musuhan, saling berbeda pendapat, kamu akan jatuh ke dalam kerusakan, rusak dalam masalah agama. Wal yusabir ala nusi akhihi wa tasdidihi mastata'. Kemudian dinasihati untuk saling memberikan nasihat. La nusi akhi memberikan nasihat kepada saudaranya. Wa tasdidihi, dan meluruskannya semampunya. Jadi sesudah saling menghormati, saling menyayangi, Abu Walid berpesan ke anaknya untuk saling memberikan nasihat. Wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Jadi saling menasihati ke orang lain disuruhkan. Adinu nasihah, apalai awak badun sana, apalai awak saya. Wa man wusi'a alaihi minkuma fid dunyahu falyusyarik biha akhahu. Sia yang diagih kalapangan di antara kamu berdua, maka sertakanlah saudaranya. Jadi ko ada nan kayo dapat rasaki, tolonglah saudara tu. Sanang sama sanang, saki sama saki. Jadi kebersamaan sangat ditanamkan oleh Abu Walid kepada dua orang anaknya. Wal yahris ala tasmiri mali akhihi kama yahrisu ala tasmiri malihi. Hendaklah kamu itu berusaha supaya dan sanaknya kayo, sebagaimana anyo pun ingin dirinya kayo. Jadi kayo sama kayo, miskin sama miskin. Kok ada yang beruntung yang kayo, tolonglah saudaranya untuk sama-sama menikmati kekayaan. Jadi Abu Walid ingin anaknya yang berduka bagaikan satu tubuh. Sakit sama sakit, sanang sama sanang. Wa ashira at-ta'aduda wa tawasula wa ta'atuf hatta tu'rafa bihi. Fa inna dzalika mimma turdiyani bihi rabbukuma wa tughizani bihi aduwakuma. Dan nampakkanlah saling menyayangi, saling bekerja sama, saling mencintai, saling tolong menolong.
Jadi bukan disembunyi-sembunyikan, tapi nampakan. Awak tu tolong menolong, saling menyayangi, saling bekerja sama. Hatta tu'rafa bihi, sampai kamu berdua dikenal seperti itu. Sampai orang pun tahu bahasa kamu badun sanak berdua, yo saayun salangkah, sasaki sasanang ya, sajanciang bak basi, saciuk bak ayam. Dan itulah turdiyani bihi rabbukum, itu yang akan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah hal yang sangat dibenci oleh musuh kamu berdua, yaitu syaitan. Wa iyyakuma wa tanafusa wa taqatu'a wa tadabura wa tahasuda wa ta'atan nisa fi zalik. Dan jauhilah, jadi itu adalah larangan lah. Kalau tadi adalah perintah kepada anaknya dari Abu Walid, itu adalah larangan yang disampaikan Abu Walid untuk dua orang anaknya. Jauhilah berlomba-lomba, tanafus wa taqatu, saling memutus silaturahmi, wa tadabur, dubur, saling membelakangi, saling iri, saling dengki, wa ta'atan nisa fi dzalik, dan menurut kepada perempuan dalam masalah itu. Jadi dan wala tadabaru, dan saling membelakangi, dan saling bermusuhan kamu berdua, dan saling hasad. Fa innahu mimma yufsidu dinakuma wa dunyakuma. Karena kalau saling bermusuhan, saling iri dengki, saling menjatuhan, itu akan merusak agama kamu, dinakuma. Secara agama itu adalah kerja salah, berdosa, akhlak tercela. Wa dunyakuma, dan di dunia pun itu akan merusak. Rugi dunia, rugi akhirat. Kalau kamu berdua bermusuh-musuhan, saling iri, saling dengki. Wa yada'u min qadrikuma, itu akan menjatuhkan derajat kamu berdua. Wa yahuttu min makanikuma, kedudukan kamu berdua. Wa yusaghiru sa'nakuma inda sadiqukuma, kalau orang berdua bercakap, saling bermusuhan, dalam pandangan kawan-kawan lain, kamu akan dianggap rendah kedua-duanya. Karena jodun sana akan duang saja bermusuh. Akan buruklah kedudukan kamu di tengah-tengah masyarakat, di muka kawan-kawan, karena bercakap badun sana, saling iri badun sana. Hadirin rahimakumullah. Wa man asda minkuma ila akhihi ma'rufan aw mukaramatan aw muwasalatan fala yantazir muqaradatan alaiha. Kalau ada yang berbuat elok ke kawannya wiko, membantu saudaranya, menjalin silaturahmi, jangan tunggu lo ada ganti atau balasan dari kawan, dari saudaranya. Jadi kalau ada orang menolong awak, atau kalau awak menolong orang, jangan ditunggu bila nyo terima kasih ke awak, bila keri balasan, diagihnya balasan. Karena dalam hadis, man atakum ma'rufan fakafi'uh, siapa yang berbuat elok kepada kamu, kata Nabi, balehlah. Kalau tidak mampu membaleh, berdoalah untuk dari Rasulullah SAW. Tapi awak yang membantu, awak yang menolong, tolonglah dengan ikhlas. Jangan sampai maruk balasan, maruk pujian dari saudara awak. Dan itu dikhususkan kepadanya badun sanak badua. Wala yuskaru ma'ata minha fa inna dhalika mimma yujibut daghain wa yusabbibut tabaghut. Dan janganlah diceritakan, karena pemberian awak walaupun keadaan sanak surang, kalau disabui-sabui akan rusak hatinya, akan hilang keikhlasan, pahalanya akan hilang. Boleh jadi awak badun sanak tak pacah gara-gara kerajo elok awak kadun sanak awak sabuian. Apoleh awak dari ketek serumah, dari ketek awak sama dia suah, tentu sama banyak awak babu elok atau babu salah sama-sama ada. Jadi jangan disabui-sabui elok awak ke saudara awak sendiri, dituju ke orang lain, karena itu adalah perbuatan yang tercela. Wa in ahadakuma
zalla wa tarakal akhza bi wasiyati fi birri akhihi wa mura'atihi falyatalafa akharu bidzalika bitamassukihi bi wasiyati wa sabri li akhi wa rifqi bihi wa tarki muqaradah lahu ala jafwatihi. Andai lupa surang di antara kamu berdua biko jo wasiat ambo ko ado yang lalai jo pasan-pasan ambo ko, ya, jangan lo mencela tapi saling mengingatkanlah ke saudaranya pasan orang tua dulu, wasiat orang tua, dan sabarlah terhadap saudaranya, warifki bihi, dan berlaku lembutlah. Jadi dia nyoba dua kok lalai surang, jangan dimusuhi tapi belok-elok kanyo nasihati basabar ya. Wa tarkil muqardah lahu ala jafwatihi, kok kareh bana itu adalah donsana awak, maka jangan dibalih lo dengan kareh. Fa innahu yahmadu akibatu sabrihi, kalau basabar manfaatnya pasti banyak. Jadi dalam berkeluarga itu tentu tidak mungkin sama duanya, pasti ada khilafnya. Jadi kok lupa mengarajukan pasan dari ayahnya Abu Walid Al-Baji, maka bersabarlah nasihatinya. Andai ada yang kareh, jangan dibalih tu yang kareh do yang kareh, tapi idfa billati hiya ahsan, tolaklah keburukan itu dengan kebaikan. Setiap kesabaran pasti buahnya elok. Kalau awak mau memaafkan dan sana yang kareh, yang lalai, yang lupa, insyaAllah ujung-ujungnya pasti kebaikan. Indah di dunia, di akhiratnya. Wa'lama, ketahuilah, qad ra'aitu jama'atan, ambolah mencaliak, bahasa ada orang-orang yang tak ada kelebihannya, tak ada lo keistimewaannya dibanding yang lain, tapi rafa aqdarahum, tapi naik derajatnya karena nyo sepakat kompak sekeluarga. Nyo orang biasa, tapi karena nyo kompak ittifaq bersatu, akhirnya nyo menjadi mulia. Padahal nyo orang biasa secara sosial, dalam secara kekayaan, dalam kedudukan di tengah-tengah masyarakat, bukanlah tokoh masyarakat, tapi nyo sekeluarga kompak, seiring sejalan sayo sakato, akhirnya nyo menjadi mulia. Waqad ra'aitu jama'atan kanat aqdaruhum samiyah wa ahwaluhum zahirah namiyah. Dan adolo ambo calik orang di tengah masyarakat, kedudukannya sangat mulia, hanya orang-orang kaya, orang-orang terhormat. Tapi karena nyo ndak kompak, karena nyo berselisih paham, bacakak, akhirnya rusak, rendah kedudukannya. Fahdhara antakuna minhum, jangan sampai seperti itu. Diingatkan di ayahnya. Jadi ada orang mulia karena nyo sepakat selalu bersatu, ada orang menjadi orang yang biasa-biasa menjadi mulia karena bersatu. Sebaliknya adalah orang mulia menjadi hina karena hilang persatuannya dalam keluarga. Dan di awal wasiat yang awak sampaikan dalam pertemuan sebelumnya, Abu Walid Al-Baji mengingatkan ke anaknya nombor 2, kalau keluarganya adalah keluarga yang terhormat. Ya, pamannya, kakeknya dulu adalah orang-orang yang taat beragama, orang-orang yang lah tua di antara dunsana itu, di antara bako di rumah awak ataupun yang ketek, tetap jalin silaturahmi. Wal musyarakah lahum bil mal, dan bekerjasama dengan mereka bil mal wal hal wal jah, dengan harta, tolongannya bersama-sama dengan kedudukannya. Wal mutaba'ah li ziyaratihim, dan tetap saling mengunjungi. Jadi walaupun mati, wafat orang tua awak, silaturahmi di keluarga ibu, silaturahmi di keluarga ayah itu tetap dijalin ya. Mutaba'ah li ziyaratihim, tetap saling menziarahi. Wa ta'ahud, dan saling memperhatikan urusan-urusan mereka. Wal birri li kabirihim, hormat kepada yang gadang di antara keluarga itu. Wal isfaq ala saghirihim, dan penyayang ke yang ketek di antara keluarga karib kerabat tadi.
wal hirsi ala nama'i mali ghaniyihim, dan berusaha untuk mengembangkan harta dan kayu di antara mereka. Jadi saling mengayakan, supaya kayu lu dun sana awak, keluarga ayah, keluarga ibu, dan sukses surang. Jadi saling berbagi. Jadi kau sangat ditanamkan nampaknya oleh Abu Walid Al-Baji. Kalau dalam wasiat sabalunnya, kau anak nama dua kau kayu salah surang, berusahalah agar kak dun sanaknya pun kayu. Sanang sama sanang, ya, susah sama susah. Baitu jo keluarga ayah, baitu jo keluarga ibu. Jamaah rahimakumullah, seperti itulah dulu masyarakat Islam di Andalus, ya, mengamalkan ajaran Islam. Kini wak bawa ke diri awak, wak bawa ke keluarga awak. Lai ko anak-anak awak tu kenal je keluarga ayahnya. Lai ko anak awak tu kenal je keluarga ibunya. Lainnya saling menziarahi, saling mengunjungi, atau hanya sekali setahun saja. Lainnya berusaha bala keluarga ibu, keluarga ayahnya untuk sama-sama kayu, untuk sama-sama sanang. Jadi kunci sukses orang Andalus memajukan peradaban Islam tentu dimulai dengan akhlak mulia, model yang ditulis oleh Abu Walid Al-Baji. Umat Islam di Andalus saling bekerja sama, saling mendoakan, saling menziarahi. Nampak innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang mukmin bersaudara itu betul-betul tampak. Jadi wak bawa ke keluarga wak masing-masing. Model itu dulu 1000 tahun yang silam. Coba bayangkan, alun sama modern kini orang lain, alun sama maju kini lain. Tapi akhlak mulia, akhlak bertetangga, akhlak berkarib kerabat itulah tertanam dalam masyarakat Andalus. Wal qiyam bihawaijihim duna iktida'i limujawazah wala intizari muqaradah. Dan penuhilah kebutuhan-kebutuhan mereka. Kebutuhan keluarga-keluarga ayah awak, kebutuhan keluarga orang tua ibu awak, penuhi kebutuhannya, bantunya. Itu memang suatu hal yang luar biasa. Untuk zaman kini, di saat orang hidup nafsi-nafsi, barangkali orang kenalnya keluarga surang, keluarga dakik, membantu terbatas. Kalau memang tidak ziarah, tidak saling kenal mengenal, tidak saling mengunjungi, di malu tahu kebutuhan keluarga ayah awak, anak-anak pak tua awak, anak-anak pak etik awak, yang perlu dinyo, anak-anak mama awak, yang kebutuhannya, keperluannya. Jadi itu yang ditanamkan oleh masyarakat Andalus 1000 tahun yang silam. Seharusnya di zaman kini, pendidikan orang semakin maju, teknologi semakin canggih, awak semakin modern, nilai-nilai kau harus lebih nampak di awak. Tapi jujur awak, kadiri awak surang-surang ke keluarga awak, ikolah yang indak batamu barangkali. Andai pun ada itu dalam bentuk yang terbatas. Wasila rahimakuma wa inda'ufa sababuha wa qarriba ma ba'uda minha wajtahida fil qiyam bihaqqiha. Dan jalinlah silaturahmi oleh kamu berdua meskipun lemah nasabnya atau sebabnya, wa qarriba, dan dekatilah apa yang jauh, dan bersungguh-sungguhlah menunaikan hak-hak keluarga tadi. Wa iyyakuma wattadi'laha, dan jangan kamu lalai dalam masalah ini. Jadi babana-banalah menjalin silaturahmi. Makanya wak caliak orang Arab tu, anyo bin tu dipeliharanya. Misalnya Zulhamdi bin Utih bin Ismail bin Fakih Sultan, sia bin Kateh tu disimpan oleh orang Arab. Termasuk orang Arab yang di Indonesia, ada kantuannya di Surabaya. Setiap lahir anaknya, melahirkan keluarganya, hanya melapor. Jadi ada catatan nasab, ilmu ansab, ilmu keturunan. Tujuannya untuk menjalin silaturahmi, menguatkan ukhuwah. Jadi jangan disia-siakan hubungan silaturahmi. Jadi kalau awak bandingkan kondisi awak di siku dengan orang Arab, kalau jauh kalah awak. Awak kadang kenal awak, ayah awak, kemudian orang tua dari ayah awak kalau masih hidup. Labiah dari itu tidak tahu. Tapi orang Arab sampai 7 keturunan katanya tahu. Jadi kau perlu biasakan ya, saling kenal mengenal keluarga ayah, begitu saja keluarga ibu.
keluarga ibu mungkin di Minang masih ada untuk awak di kampung ya. Awak sasuku serumah gadang ya. Masih bisa ya. Tapi itu adalah perintah dalam Islam, bukan hanya sekedar budaya. Summal jara alaikuma bihifzihi. Setelah karib kerabat dikarenakan oleh Abu Walid al-jar tetangga alaikuma bihifzihi wal kaffi an adhah wasatri li auratih. Maka jangan sampai merusak kepada tetangga, jaga hubungan dengan keluarga. Satri li auratih, dan tutuplah aurat tetangga ya. Tutuplah aib kekurangan tetangga. Wasabr ala ma kana min, dan sabarlah bertetangga ya. Jadi itu diingatkan oleh Rasulullah SAW dalam banyak hadis tentang tetangga. Ma zala Jibrilu yusini bil jar hatta zanantu annahu sayuwarrisuhu. Jibril selalu menganakan namo dengan tetangga sampai yang menduga tetangga itu akan menerima warisan. Dan masih banyak hadis-hadis yang lainnya tentang menghormati tetangga. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir ya falyukrim jarahu. Saya beriman dengan Allah dan hari akhir, maka hormatilah tetangganya. Dan itu ditanamkan oleh Abu Walid al-Baji kepada anak-anaknya. Jiranikuma, tetangga kamu. Ya, jadilah hubungan yang baik. Fatahabbaba, cintai tetangga itu. Ir'aya huquqahuma, perhatikan hak-hak tetangga. Fi mashhadihim wa maghibihim, baik di depan mereka ataupun di saat kamu jauh dari tetangga itu, tetap peduli kepada tetangga. Wa ahsina ila faqirihim, berbuat baik kepada yang fakir di antara mereka. Kalau ada yang miskin tetangga itu, bantunya. Ahsin, berbuat baik kepada orang-orang yang miskin dari tetanggamu. Wa baligha fi hifzi ghaniyihim, dan jagalah orang yang kaya di antara mereka. Wa 'allima jahilahum, ajarkan kalau ada tetangga itu yang bodoh. Kau suatu hal yang luar biasa. Kau ada tetangga yang miskin, bantu. Kau ada yang kaya, jaga kekayaannya. Kau ada yang bodoh, ajarnya. Iko banalah di dalam Islam diajarkan. Ya, hukukul jar, hak-hak tetangga. Makanya dalam banyak riwayat di saat membahas adab-adab terhadap tetangga, ya salah satunya ya memberikan makanan. Iza tabakta marqatan fa'aksir ma'aha wa ta'ahad jiranaka. Kalau masak gulai, banyakan kuahnya dan lagi tetangga. Kan bukti kepedulian itu. Berikan ke tetangga. Dan itu harus wak biasakan. Jamaah rahimakumullah, walaupun kini barangkali pagar rumah awak tinggi-tinggi ya, sehingga awak tak kenal orang sawalah, tapi awak tetap harus peduli kepada tetangga ya. Summa man alimtuma min ikhwani wa ahli mawaddati fa innahu yata'ayyanu alaikuma mura'atuhum wa ta'zimuhum wa birruhum wa ikramuhum wa wahai kamu berdua, buyuang kalau bahasa awaknya, buyuang nan berdua. Sia yang kamu kenal dari kawan-kawan ambo, ya, min ikhwani wa ahli mawaddati, orang-orang yang berhubungan jo ambo, fa innahu yata'ayyan, tugas kamu berdualah menjaga hubungan itu. Ta'zimuhum, menghormati mereka, mura'atuhum, menjaga mereka, wa birruhum, menolong mereka, wa ikramuhum wa muwasalatuhum, menghormati mereka, menjaga silaturahmi dengan mereka. Jadi nasihat berikutnya dari Abu Walid al-Baji adalah, sia kawan-kawan ambo dulu kawan ayah waktu idui, jo sia ayah acuk sairi yang sajalan acuk batamu, maka jagalah hubungan itu nanti. Hormati orang tu, baik baik ke orang tu, jaga silaturahmi. Sia kawan orang tua dulu hormati. Dan itu harus awak biasakan. Jadi awak harus memperkenalkan ke anak-anak awak sia kawan awak. Sehinggalah meninggal awak bisa
anak-anak wak bisa tetap menjaga silaturahmi. Ya, kan dalam sebuah hadis, inna abaral birri ayyasila rajulu ahla wuddi abih. Di antara berbakti kepada orang tua itu atau bentuk ibadah yang paling mulia adalah menjaga silaturahmi seseorang itu terhadap orang yang dicintai oleh bapaknya. Inna abaral birri ayyasila rajulu ahla wuddi abihi. Di antara amal baik yang elok itu adalah seseorang menjaga silaturahmi dengan orang yang disayangi oleh bapaknya, termasuk dengan orang tuanya. Jadi kalau ingin berbakti kepada orang tua, salah satunya adalah berbakti ke kawan-kawan ayah awak. Summa ikhwanukuma amilahum bil ikhlas. Kemudian kawan kamu berdua, maka bergaullah dengan ikhlas dan saling memuliakan dan saling membantu. Hindarilah berbuat dosa wal kitman dan berusahalah menjaga rahasia. Kau adab jo kawan-kawan. Wa iyyakuma an tuhaddisa anfusukuma an tantazira muqaranah mimman ahsantuma ilaihi wa an'amtuma alaihi. Jangan menunggu-tunggu ucapan terima kasih dari orang. Jangan ditunggu-tunggu orang lain membalih karajo elok awak. Kalau tadi nasihat Abu Walid, kamu berdua kuat doa buat elok, jangan barok ucapan terima kasih, jangan narok balasan dari orang. Kini kau orang lain secara umum ke masyarakat, kau ada awak menolong orang, membantu orang, jangan awak menunggu ucapan terima kasih dari orang. Jangan barok balasan dari orang, tapi bantulah orang tu dengan ikhlas. Sementara untuk membalihnya ucapan terima kasih, itu adalah kewajipan orang. Yang awak membantu, wajib dengan ikhlas, jangan mengharapkan balasan dari orang. Kemudian nasihat Abu Walid, wa iyyakum an tastahilla an hadzal mazhab aw ta'taqida ghairahu. Barangkali maksud dari Abu Walid, dan kamu lari dari mazhab Maliki karena ayahnya adalah seorang dari imam mazhab. Dan bisa saja mazhab kau artikan dari nilai-nilai yang telah disampaikan oleh Abu Walid tadi, jangan lari dari itu. Pasan itu, berpegang teguhlah dengan yang telah disampaikan. Kemudian di bagian-bagian terakhir pasan Abu Walid, kalau kamu mendapatkan nikmat dari Allah, maka bersyukurlah. Hendaknya nikmat itu menguatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian taatilah pemimpin yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kamu, kecuali kalau dia menyuruh kepada bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai kamu melihat andai ada di antara kamu melihat orang-orang yang melawan kepada pemimpin, fala tardaya fi'lahu. Jangan kamu reda dengan perbuatan itu, dan jangan sampai kamu terpengaruh. Jadi kalau masalah patuh kepada pemimpin, siapa pemimpin hormati selama tidak mengajak kepada maksiat. Dan kalau ada orang yang melawan kepada pemimpin, hendaknya kamu jangan sampai terpengaruh, tapi berhati-hatilah. Karena itu akan menimbulkan fitnah kalau kamu menjaga hubungan dengan orang-orang yang menentang pemerintah. Dan berhati-hatilah dengan dunia, dengan segala kenikmatannya. Hiduplah bitawasud dengan sederhana. Wal kifafus salih al-wafir, dengan apa yang ada. Jadi Abu Walid berpesan ke anaknya, hiduplah secara sederhana. Wastaniba suhbata sultan mastata'tuma.
Dan jauhilah berteman dengan raja atau penguasa semampunya. Dan merdekalah kamu hendaknya dengan cara menjauh dari sultan. Fa inim tuhina ahadukuma bisuhbatihi, tapi kalau itu tidak dapat dielakkan, harus dakik dengan penguasa, ya, maka falyataqallal min mali wal hal, hati-hatilah jangan sampai meminta jabatan kepada penguasa, jangan sampai meminta mal harta kepada penguasa. Tapi pandai-pandailah kalau harus bergaul dengan penguasa. Wala yatlub ahadukum wilayah, jangan sesekali meminta jabatan. Karena memang dalam hadis ada pesan Rasulullah SAW, jangan meminta jabatan, tapi kalau diminta terimalah dan laksanakanlah dengan penuh amanah. Wa aqilla bimuzahatil ikhwan wa mula basatahum, kurang-kurangilah bagurau jo kawan. Karena terlampau banyak bergurau itu bisa melahirkan permusuhan. Fa innal a'da aksaruhum mimman hazi sifatuhu, karena permusuhan itu kadang terjadi karena terlampau banyak bergurau, ya. Wa qalla ma yu'adika mimman la ya'rifuka, awak tu bermusuhan kadang di orang yang awak kenal, sementara orang yang tidak ada berhubungan dengan awak, tidak pernah bertemu, barangkali awak tidak akan bermusuhan. Maka pandai-pandailah dalam bakawannya. Fahadzal ladzi yajibu an tatamassala wa taltazimahu, ikolah yang harus kamu amalkan, ikolah yang harus kamu lakukan. Jamaah rahimakumullah. Jadi pesan-pesan pokok dari Abu Walid Al-Baji kepada anaknya nombor 2. Yang pertama, nombor 2, kau kompaklah, saling menasihati, saling menyayangi, saling membantu. Kemudian kau adonan kareh salah surang yang lalai, yang tidak melaksanakan wasiat-wasiat amboko, basabalah hendaknya, nasihatinya dengan santun. Jangan dilawan nan salah tu dengan yang salah, atau kok karehnya jangan lawan jo kareh. Jadi hendaklah kamu berdua kompak dalam kebaikan. Kemudian kok adonan kayo, bantulah saudaranya. Dan bau saulolah bahas supaya saudara itu agar kayo, sama-sama kayo. Kemudian disebutkan akibat perpecahan oleh Abu Walid, bara banyaknya orang yang mulia, orang terhormat di tengah masyarakat, tapi tidak baca kak badun sana, akhirnya menjadi orang yang buruk di mata masyarakat, bahkan di mata kawan-kawannya. Sebaliknya, bara banyak orang-orang biasa, ndak orang kaya, ndak orang berilmu, tapi karena kompak sekeluarga, akhirnya menjadi mulia dengan kekompakan itu. Jadi kamu berdua harus tetap kompak, ya. Itu poin pertama tentang hanya berdua agar hidup bagaikan satu tubuh. Poin yang kedua ini ditekankan Abu Walid adalah dengan keluarganya. Tetap jalin silaturahmi dengan keluarga-keluarga ayah, anak-anak paman, anak PT, anak pak tua, jago hubungan baik. Kemudian dengan keluarga ibu, dengan anak-anak ete, anak-anak mak tua, anak mama, jago hubungan baik. Saling mengunjungilah, kebutuhannya penuhi. Nah, itu yang barangkali awak acuk lalai. Dengan keluarga paman, keluarga ibu, awak harus saling membantu, memenuhi kebutuhannya, saling menziarahi, dan bersungguh-sungguhlah melaksanakan nasihat iko, yaitu menjaga hubungan baik dengan keluarga ayah dan dengan keluarga ibu. Bagian ketiga, tetangga. Maka laksanakanlah hak-hak tetangga untuk saling memperhatikan, saling menyantuni, dan bersabarlah dengan kekurangan tetangga, tutuplah aib tetangga. Yang keempat, dengan kawan-kawan ayah tetap jalin silaturahmi. Sia yang kamu tahu dari kawan-kawan ayah, orang yang acuk bertamu jo ayah, acuk membantu ayah, kewajiban kamulah menjaga silaturahmi dengan mereka. Karena ada dalam hadis, abaral birri ayyasilar rajulu ahla wuddi abihi. Di antara amal yang paling mulia itu menjalin silaturahmi dengan orang yang ayahnya juga menjalin silaturahmi. Jadi siapa kawan-kawan ayah dulu tetap dijaga hubungan baik. Itu poin yang keempat. Yang kelima, dengan kawan-kawan lah.
maka bergaullah dengan baik, dengan ikhlas, saling memenuhi kebutuhan, dan jangan sampai berbuat dosa, maka simpanlah rasio-rasio kawan. Dan siapapun kamu berbuat baik, baik kamu berdua ataupun kepada keluarga ayah, keluarga ibu, ataupun kepada tetangga, ataupun ke kawan-kawan, jangan baruk balasan dari kawan tu. Tapi bantulah kawan-kawan itu dengan ikhlas, bantulah kawan-kawan ayah itu dengan ikhlas, bantulah keluarga ayah, keluarga ibu itu dengan ikhlas, dan kamu berdua pun harus saling membantu dengan keikhlasan. Karena tanpa keikhlasan amal itu akan sia-sia. Ya, poin kelima atau yang terakhir dari Abu Walid kepada anaknya itu masalah berhubungan dengan pemerintah. Hormatilah pemerintah, ya. Laksanakanlah perintahnya selama tidak menyuruh kepada maksiat. Jangan sampai menghina, merendahkan pemerintah. Kalau ada orang yang menentang ke pemerintah, jangan berkawan je orang itu. Itu akan menyebabkan terjadinya fitnah. Kemudian jangan mencari-cari jabatan. Tapi kalau ada jabatan yang diberikan, maka laksanakanlah dengan sebaik-baiknya. Dan itulah pesan dari Abu Walid Al-Baji kepada anaknya 1000 tahun yang silam, 10 abad yang silam. Kini awak bawa diri awak sampai di mana awak menanamkan nilai-nilai kebaikan kepada anak awak. Kalau ada yang kurang awak selama maka di bulan Ramadan kini, mulai kini, awak tanamkan ke anak awak. Banyak badun sana agar saling menyayangi, saling membantu. Balanya menjaga hubungan dengan keluarga ayahnya nanti, dengan keluarga ibu nanti. Dan balanya menjaga hubungan dengan tetangga, dengan kawan-kawannya. Dan bala sikapnya kepada pemerintah. Agar hormat kepada pemerintah, tidak melawan pemerintah. Kecuali itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baris terakhir dari wasiat kau. Awak bacakan ayat Al-Quran. Ya bunayya aqimis salah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Abu Walid mengutip ayat di akhir wasiatnya. Wasiat Luqman kepada anaknya. Wahai anakku, kerjakanlah salat, tegakkanlah amar ma'ruf dan nahi munkar, dan bersabarlah terhadap musibah. Itulah urusan yang terbaik. Jangan kamu palingkan wajahmu dari manusia, dan jangan pula berjalan dengan sombong. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong, membangga-banggakan diri. Waqsid fi masyika, sederhanalah dalam berjalan, dan rendahkanlah suaramu. Seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Wa inni liusikuma wa'lamu anni lan ughni ankuma minallahi syai'a. Sesungguhnya ambolah memberikan wasiat kepada kamu berdua, dan ambo tidak akan bisa menolong kamu nanti di hadapan Allah seketik pun. Walaupun ambo ulama gadang, karena ayahnya adalah faqih maliki, seorang ahli hadis, seorang ahli fikih, ulama besar, dan keluarga ayahnya orang-orang hebat, tapi itu tidak akan mampu menolong kamu berdua nanti di hadapan. Innal hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Alaihi tawakkaltu, dan aku bertawakal kepadanya. Wa alaihi falyatawakkalil mutawakkilun, dan hendaknya kepadanya bertawakal orang-orang yang bertawakal. Wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil, itulah sebaik-baik wakil, dan dialah akan mencukupi kebutuhan kita. Hadirin rahimakumullah, dengan demikian selesailah wasiat Abu Walid Al-Baji kepada anak-anaknya, dan awak mendengar mendapat pahala. Dan Abu Walid yang mengarang wasiat kedulu ke anaknya tetap dapat pahala. Walaupun Abu Walid sendiri tidak kenal orang Bukit Tinggi, tidak tahu lah musajid jihad tengah jua, tapi dengan pelajaran awak kini, dengan awak membaca wasiatnya kepada anaknya, Abu Walid tetap mendapatkan pahala. Itulah manfaat menjadi ulama, itulah manfaatnya kalau liamah menulis, walaupun hanya nasihat untuk anak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita sampaikan kepada Ustaz Zulhamdi yang telah menyampaikan tausiah beliau pada sore yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.